Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023, kita semua dapat berkumpul di sini dalam kegiatan sesi berbagi budaya positif guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulungagung. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Tambakrejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Untuk selanjutnya, saya akan berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di sini konsep inti dalam modul budaya positif antara lain ada yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, yang keempat, posisi kontrol restitusi, dan yang kelima, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Untuk selanjutnya, kita sebagai seorang guru di era globalisasi dan digitalisasi, kita tidak hanya mentransfer ilmu, tapi kita juga harus menanamkan nilai-nilai positif atau budaya positif kepada siswa. Contoh keyakinan atau nilai positif itu kita harus bentuk atau kita tanamkan kepada siswa. Kita harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama dengan siswa. Di sini ada contoh keyakinan kelas. Yang pertama yaitu selalu bersikap positif. Kemudian yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Dan yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain.
serta barang miliknya. Kemudian yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang kelima, senantiasa membantu. Jadi ada 5 hal keyakinan kelas yang harus kita tanamkan kepada peserta didik agar peserta didik mampu menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Untuk selanjutnya, pada pendalaman keyakinan kelas, murid-murid dapat diajak untuk berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing. Contohnya, misalnya tugas guru yang pertama di sekolah mengajar, kemudian mendidik, menjawab pertanyaan dari peserta didik, memberikan nilai, mengatur kelas, dan menegakkan peraturan kelas atau sekolah, kemudian menjalankan keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu peduli terhadap semua murid. Next. Dan ini untuk tugas murid. Murid itu tugasnya yang pertama yaitu harus belajar, kemudian mencoba, kemudian selanjutnya menghasilkan yang terbaik dari diri, kemudian bertanya jika tidak paham. Jadi ketika mengikuti proses pembelajaran, ketika ada soal atau pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Guru dan peserta didik itu belum paham, maka peserta didik itu harus bertanya agar dapat memahami materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu mengikuti peraturan. Jadi di setiap sekolah itu pasti ada yang namanya peraturan, yang itu yang harus dilaksanakan oleh semua warga sekolah, baik dari pendidik, kemudian guru, tenaga pendidik, kepala sekolah, dan siswa. Untuk selanjutnya yaitu menjalankan keyakinan kelas, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, apa yang diajarkan oleh guru, dan selanjutnya yaitu memeriksa tugas kembali. Untuk selanjutnya yaitu perubahan paradigma belajar. Menurut pendekatan teori kontrol yang dinyatakan oleh Stephen R. Covey, Principles Startup Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa perubahan paradigma belajar, seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus atau respon. Jadi seseorang itu akan mengalami perubahan paradigma belajar apabila ada stimulus atau respon. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu adalah perubahan paradigma belajar menurut teori kontrol yang dinyatakan oleh Stephen R. Next. Untuk selanjutnya yang kedua, disiplin positif. Kata disiplin itu mempunyai pengertian atau sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi kadang kita sebagai seorang guru atau pendidik itu memberikan disiplin atau melatih disiplin kepada siswa itu kadang harus dengan kekerasan atau hukuman. Itu sebenarnya salah, karena kita bisa menerapkan disiplin kepada peserta didik atau kepada siswa kita, yaitu dengan pembiasaan atau dengan kita melatih untuk selalu menaati tata tertib atau peraturan yang telah dibuat, disepakati di kelas maupun di sekolah. Next, yang selanjutnya yaitu kita mengenal Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi ketika kita menerapkan disiplin yang kuat, kita harus disertai dengan rasa kemerdekaan tanpa adanya suatu paksaan.
Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita dan peraturan. Demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Disiplin yang dimaksud di sini yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi secara eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi menurut pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, disiplin itu berasal dari diri sendiri atau self disiplin, atau bisa juga apabila kita tidak dapat menerapkan disiplin dari diri kita sendiri, itu kita bisa ada dorongan, yaitu disiplin eksternal atau disiplin dari luar. Next, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sebagai seorang pendidik, tugas kita selain mentransfer ilmu, kita juga harus menerapkan nilai-nilai disiplin pada siswa. Next, selanjutnya ada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Diana Gosen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi instinknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat atau mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi menurut Diana Gosen itu mengemukakan bahwa nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang itu timbul dari dalam diri sendiri atau dalam diri kita sendiri yang bisa menggerakkan sehingga mencapai tujuan yang akan dicapai atau yang diinginkan. Next, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi sekarang di dalam kurikulum Merdeka itu sedang digalakkan, yaitu tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini penguatan profil pelajar Pancasila itu yang pertama yaitu ada aspek beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada aspek mandiri, aspek yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Jadi dalam profil pelajar Pancasila ada beberapa aspek yang harus kita terapkan kepada peserta didik yang harus kita ajarkan. Selanjutnya next, nah tujuan mulia dari penerapan disiplin positif. Jadi tadi ada dimensi profil pelajar Pancasila itu dikaitkan dengan penerapan disiplin positif yang ada di sekolah. Tujuan dari penerapan pelaksanaan disiplin positif di sekolah adalah yang pertama terbentuknya murid yang berkarakter. Jadi sebagai seorang guru kita tidak hanya mengajarkan atau agar anak-anak pintar dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi kita juga harus mengajarkan bagaimana mendidik siswa menjadi siswa yang berkarakter, kemudian berdisiplin, bersikap santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita belajar itu tidak hanya cukup diwajibkan pemerintah, yaitu wajib belajar 9 tahun, tapi kita wajib belajar
belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selama kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kita tetap dituntut untuk menuntut ilmu, tetap harus melaksanakan thalabul ilmi. Jadi tidak ada kata kita sudah selesai sampai dengan bangku kuliah maka kita harus sudah stagnan atau diam, tapi kita harus tetap melakukan pendidikan sampai dengan sepanjang hayat. Kemudian untuk tujuan mulia dari penerapan disiplin selanjutnya yaitu tadi santun, jujur, peduli sudah ya, kemudian pembelajar sepanjang hayat, kemudian ya belajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Next, selanjutnya yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini Dian Gozen dalam bukunya Restructuring Schooling Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini dapat diartikan ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia yang biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Di sini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sering menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Next, yang kedua yaitu untuk selanjutnya untuk menjadi orang yang merdeka, mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berlakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi motivasi dalam diri itu bersifat ada 2, bersifat internal dan bersifat eksternal. Yang bersifat internal itu dimulai dari diri sendiri, yang bersifat eksternal itu adanya dorongan dari pihak luar atau orang lain. Next, tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk bisa menghargai diri sendiri, menghargai orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita mengajarkan disiplin positif kepada siswa, kepada peserta didik, itu agar mereka dapat menghargai diri mereka sendiri dan menghargai orang lain. Contoh menghargai diri sendiri adalah apabila peserta didik kita mempunyai sebuah barang ya, misalnya memiliki satu buku pelajaran. Nah, bagaimana peserta didik itu menjaga dan merawat buku tersebut? Nah, selain itu, bagaimana peserta didik itu menyayangi diri sendiri, tubuhnya, merawat rambutnya, merawat badannya agar tetap sehat. Kemudian menghargai orang lain. Nah, yang untuk menghargai orang lain, bagaimana ketika dia bergaul, bagaimana dia bersosialisasi dengan orang lain agar dia bisa menghargai orang lain. Next, selanjutnya yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, jadi hukuman atau konsekuensi itu termasuk bagian dari restitusi. Nah, hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang diberikan kepada murid. Nah, hukuman ini
biasanya tidak hanya dari segi fisik, tapi juga ada hukuman psikis. Contoh dari hukuman psikis yaitu misalnya kita seorang guru mengucapkan suatu kata-kata yang kurang terpuji kepada siswanya. Nah, maka ini akan sangat membekas dalam pikiran, dalam benaknya, dalam hatinya. Nah, ini termasuk adalah hukuman psikis. Next. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Di sini ada restitusi memperbaiki hubungan, kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan, bukan kita memaksa, tapi kita menawarkannya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ada restitusi menuntun, untuk melihat ke dalam diri. Kemudian ada restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ada restitusi diri, adalah cara yang paling baik. Kemudian ada restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya ada restitusi menguatkan dan restitusi fokus pada solusi. Dan ada restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tujuan kita mengadakan restitusi itu adalah mengembalikan murid kepada kelompoknya. Jadi di situ kita melakukan sebuah pembinaan atau melakukan sebuah kontrol kepada murid tersebut. Kira-kira kesalahan apa yang telah dilakukan, bagaimana kita sebagai seorang guru untuk menanganinya atau melakukan bimbingan konseling kepadanya. Next. 4 sekarang untuk selanjutnya yaitu 4 kebutuhan dasar manusia. Yaitu 4 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian yang ketiga ada kebebasan atau freedom atau kesenangan, fun, dan ada penguasaan atau power. Jadi manusia itu mempunyai 4 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi seorang manusia itu mempunyai kebutuhan yang sangat pokok, yaitu untuk bertahan hidup. Di antaranya dengan apa? Seorang manusia itu mempertahankan kebutuhan hidupnya dengan cara yang pertama yaitu kebutuhan pokoknya, yaitu makan. Kemudian untuk selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi seorang manusia itu sekeras-kerasnya manusia itu pasti membutuhkan yang namanya rasa kasih sayang dan diterima untuk bersosialisasi dengan yang lain, untuk bergaul dengan yang lain. Selanjutnya ada kebebasan. Nah, jadi di sini manusia juga membutuhkan kebebasan atau freedom dan juga kesenangan dan kebahagiaan. Nah, kebebasan di sini bukan berarti bebas tanpa haluan atau bebas tanpa batasan, bebas tapi tetap sesuai dengan batasan-batasan. Dan ada juga kebutuhan penguasaan atau power, kekuatan. Next. Nah, di sini untuk kebutuhan bertahan hidup atau survival itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis ya. Ini yang bertahan hidup berhubungan dengan kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian kebutuhan yang kedua adanya kasih sayang dan rasa yang diterima. Di sini meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih dan sayang. Next. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau menjadi kompeten, menjadi terampil. Next. 4 ada kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Jadi anak-anak itu juga diberi kebebasan untuk memilih mana yang kira-kira terbaik untuknya. Next. Yang kelima
kelima ada kesenangan. Jadi lima kebutuhan manusia yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan ini, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Selanjutnya next ada dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran presentasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat merasa bahagia dan terpenuhinya kebutuhan dasar. Next. Nah, sekarang selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Jadi ketika kita di sekolah ada sebuah permasalahan yang dari peserta didik, maka kita dapat memberikan bimbingan atau menangani masalah tersebut dengan menerapkan 5 posisi kontrol yang dijabarkan atau yang dijelaskan oleh William Glasser dan Gozen ya. 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang guru atau orang tua. Jadi ini bisa juga diterapkan di sekolah, kan tidak harus diterapkan oleh seorang guru di sekolah, tapi bisa juga diterapkan oleh orang tua di rumah atau atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama yaitu sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, dan selanjutnya adalah sebagai pemantau dan manajer. Jadi 5 posisi kontrol itu bisa kita terapkan di sekolah sebagai seorang guru, bisa kita terapkan di rumah juga sebagai orang tua, dan bisa kita terapkan ketika kita menjadi atasan, bisa kita terapkan ke bawahan kita. Next. Nah, di sini penjabarannya posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman fisik itu hukuman yang berupa kita melakukannya berhubungan dengan fisik, misalnya dengan kita menjawab telinga anak. Nah, itu termasuk hukuman fisik. Ada juga hukuman yang melalui verbal, yaitu dengan kata-kata, misalnya kita mengucapkan kata-kata yang kurang terpuji kepada anak. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, di sini contoh-contoh seorang guru yang menerapkan posisi penghukum yang kepada peserta didik, misalnya dengan kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Jadi kita menyampaikannya dengan dengan menekan ya, atau memberi rasa takut kepada anak agar anak itu mau melakukannya. Kemudian contohnya kata-kata yang kedua yaitu kamu selalu saja salah. Kemudian yang ketiga pasti selalu, yang terakhir selesai. Nah, ini termasuk contoh dari 5 posisi kontrol, yaitu peran guru sebagai penghukum. Next. Yang kedua yaitu posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, pada pembuat merasa bersalah ini biasanya guru akan menciptakan suasana yang hening, sehingga yang berbuat salah itu akan melakukan refleksi ya, atau mengangan-angan, oh kira-kira kesalahan saya apa. Nah, di sini contoh kata-kata yang diterapkan guru dalam posisi pembuat merasa bersalah yaitu
misalnya dengan hening. Jadi ini tidak dengan kata-kata yang keras atau kata-kata yang tegas, tapi dengan ucapan yang lembut. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi ini lebih dengan kata-kata lembut, lebih ke dalam pendekatan hati, agar si pembuat salah itu merasa dan bisa melakukan refleksi diri, kira-kira kesalahan apa yang telah saya perbuat. Next, yang ketiga yaitu teman. Nah, di sini peran guru dalam 5 posisi kontrol itu sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh guru yang menerapkan posisi teman akan berkata sebagai berikut. Nah, jadi di sini guru itu cenderung ketika ada muridnya atau peserta didiknya yang melakukan sebuah kesalahan, itu akan cenderung memposisikan dirinya sebagai teman. Jadi dengan tidak dengan kata-kata yang tegas, kemudian tidak dengan menasihati dengan suasana yang hening, tapi di sini cenderung lebih sebagai seorang teman. Misalnya dengan kata-kata contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu adalah contoh kata-kata posisi kontrol sebagai seorang teman. Next, yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab penuh atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, contoh kata-kata kita sebagai contoh kata-kata kita ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau, yaitu yang pertama, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Next, yang kelima yaitu manajer. Nah, 5 posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, contoh guru yang menerapkan posisi manajer akan berkata sebagai berikut apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas ya. Di sini contoh kata-kata seorang guru yang berperan sebagai manajer, yaitu apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, itu tadi kelima posisi kontrol yang diterapkan sebagai seorang pendidik. Selanjutnya kita akan berlanjut ke keyakinan kelas. Nah, jadi setelah kita mempelajari 5 posisi kontrol, sekarang kita dilanjutkan untuk mempelajari keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih termotivasi seseorang dari dalam. Nah, jadi keyakinan kelas ini ketika guru menyusun keyakinan kelas bersama-sama dengan murid dalam kelas ini, guru bersifat netral. Jadi terlepas dari latar belakang ras, suku, agama peserta didik. Jadi di sini keyakinan kelas itu dibuat senetral mungkin. Jadi tidak ada pihak-pihak yang diuntungkan. Nah, dan keyakinan kelas ini harus disepakati bersama, diyakini bersama untuk dilakukan dengan sukarela tanpa adanya suatu paksaan. Next. Nah, ini di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Nah, sekolah atau kelas, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal
senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan atau pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next, nah ini contoh keyakinan kelas. Selalu bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu. Next, selanjutnya, next. Oh iya, di sini ada pada pendalaman keyakinan kelas, maka murid dapat diajak berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas. Nah, jadi ketika kita sebagai seorang pendidik mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas, ini juga melatih anak-anak untuk berdiskusi dan bertanggung jawab dengan hak masing-masing warga kelas. Apa tugas guru dan bukan tugas guru, serta apa tugas murid atau bukan tugas murid. Nah, di sini dijabarkan ada contoh-contoh tugas guru. Yang pertama mengajar, kemudian mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, kemudian menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Dan ini tugas murid. Yang tadi itu adalah tugas guru, dan yang ini adalah tugas murid. Yang pertama yaitu belajar, itu tugas murid, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, kemudian bertanya jika tidak paham, kemudian mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Selanjutnya ada yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Menurut Diana Gosden dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu yang bernama segitiga restitusi atau Restitution Triangle. Next. Nah, didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama menstabilitaskan identitas. Jadi penanganan dari segitiga restitusi atau segitiga restitusi tadi ada tiga. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilis the identity, bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang-orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Next, yang kedua yaitu sisi yang kedua validasi tindakan. Jadi yang pertama tadi bagian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Next, yang ketiga, yang terakhir dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrak ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Nah, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Kemudian maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang-orang yang dia inginkan. Next. Nah, penting ya untuk kita sebagai seorang guru untuk menanyakan kepada anak, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya.
kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi orang seperti itu. Jadi ketika kita bertanya kepada anak-anak, apa cita-citamu nanti? Apakah kamu nanti ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa? Kebanyakan anak-anak itu hanya menjawab iya, tanpa dia tahu bagaimana caranya untuk mencapai hal tersebut, untuk menjadi orang yang sukses. Nah, di sini guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi di sini guru bisa membantu anak bagaimana anak itu ingin menggapai cita-citanya untuk menjadi orang yang sukses. Nah, demikian tadi pemaparan dari PPT saya tentang budaya positif ya, modul 1.4. Di sini saya berbagi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk Bapak Ibu guru semua. Semoga dengan kita melakukan kegiatan ini kita bisa mengambil ilmu yang sudah kita pelajari hari ini, dan ilmu itu bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Terima kasih, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu adalah perubahan paradigma belajar menurut teori kontrol yang dinyatakan oleh Stephen R. Next. Untuk selanjutnya yang kedua, disiplin positif. Kata disiplin itu mempunyai pengertian atau sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi kadang kita sebagai seorang guru atau pendidik itu memberikan disiplin atau melatih disiplin kepada siswa, itu kadang harus dengan kekerasan atau hukuman. Itu sebenarnya salah, karena kita bisa menerapkan disiplin kepada peserta didik atau kepada siswa kita, yaitu dengan pembiasaan atau dengan kita melatih untuk selalu menaati tata tertib atau peraturan yang telah dibuat, disepakati di kelas maupun di sekolah. Next, yang selanjutnya yaitu kita mengenal Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi ketika kita menerapkan disiplin yang kuat, kita harus disertai dengan rasa kemerdekaan tanpa adanya suatu paksaan. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita dan peraturan. Demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Disiplin yang dimaksud di sini yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita
disiplin, atau bisa juga apabila kita tidak dapat menerapkan disiplin dari diri kita sendiri, itu kita bisa ada dorongan, yaitu disiplin eksternal atau disiplin dari luar. Next, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sebagai seorang pendidik, tugas kita selain mentransfer ilmu, kita juga harus menerapkan nilai-nilai disiplin pada siswa. Next, selanjutnya ada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Diana Gosen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat atau mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi menurut Diana Gosen itu mengemukakan bahwa nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang itu timbul dari dalam diri sendiri atau dalam diri kita sendiri yang bisa menggerakkan sehingga mencapai tujuan yang akan dicapai atau yang diinginkan. Next, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi sekarang di dalam kurikulum Merdeka itu sedang digalakkan, yaitu tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini penguatan profil pelajar Pancasila itu yang pertama yaitu ada aspek beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada aspek mandiri, aspek yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Jadi dalam profil pelajar Pancasila ada beberapa aspek yang harus kita terapkan kepada peserta didik yang harus kita ajarkan. Selanjutnya next, nah tujuan mulia dari penerapan disiplin positif. Jadi tadi ada dimensi profil pelajar Pancasila itu dikaitkan dengan penerapan disiplin positif yang ada di sekolah. Tujuan dari penerapan pelaksanaan disiplin positif di sekolah adalah yang pertama terbentuknya murid yang berkarakter. Jadi sebagai seorang guru kita tidak hanya mengajarkan atau agar anak-anak pintar dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi kita juga harus mengajarkan bagaimana mendidik siswa menjadi siswa yang berkarakter, kemudian berdisiplin, bersikap santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita belajar itu tidak hanya cukup diwajibkan pemerintah, yaitu wajib belajar 9 tahun, tapi kita wajib belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selama kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kita tetap dituntut untuk menuntut ilmu, tetap harus melaksanakan thalabul ilmi. Jadi tidak ada kata kita sudah selesai sampai dengan bangku kuliah maka kita harus sudah stagnan atau diam, tapi kita harus tetap melakukan pendidikan sampai dengan sepanjang hayat. Kemudian untuk tujuan mulia dari penerapan disiplin selanjutnya yaitu tadi santun, jujur, peduli sudah ya, kemudian pembelajar sepanjang hayat, kemudian ya belajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Next, selanjutnya yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini Diana Gosen dalam bukunya Restructuring Schooling Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama yaitu
psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Next, yang kedua yaitu untuk selanjutnya, untuk menjadi orang yang merdeka, mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berlakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi motivasi dalam diri itu bersifat ada dua, bersifat internal dan bersifat eksternal. Yang bersifat internal itu dimulai dari diri sendiri. Yang bersifat eksternal itu adanya dorongan dari pihak luar atau orang lain. Next, tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk bisa menghargai diri sendiri, menghargai orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita mengajarkan disiplin positif kepada siswa, kepada peserta didik, itu agar mereka dapat menghargai diri mereka sendiri dan menghargai orang lain. Contoh menghargai diri sendiri adalah apabila peserta didik kita mempunyai sebuah barang, ya misalnya memiliki satu buku pelajaran. Nah, bagaimana peserta didik itu menjaga dan merawat buku tersebut? Nah, selain itu, bagaimana peserta didik itu menyayangi diri sendiri, tubuhnya, merawat rambutnya, merawat badannya agar tetap sehat. Kemudian menghargai orang lain. Nah, yang untuk menghargai orang lain, bagaimana ketika dia bergaul, bagaimana dia bersosialisasi dengan orang lain agar dia bisa menghargai orang lain. Next, selanjutnya yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, jadi hukuman atau konsekuensi itu termasuk bagian dari restitusi. Nah, hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang diberikan kepada murid. Nah, hukuman ini biasanya tidak hanya dari segi fisik, tapi juga ada hukuman psikis. Contoh dari hukuman psikis yaitu misalnya kita seorang guru mengucapkan suatu kata-kata yang kurang terpuji kepada siswanya. Nah, maka ini akan sangat membekas dalam pikiran, dalam benaknya, dalam hatinya. Nah, ini termasuk adalah hukuman psikis. Next. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Di sini ada restitusi memperbaiki hubungan, kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan, bukan kita memaksa, tapi kita menawarkannya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ada restitusi menuntun, untuk melihat ke dalam diri. Kemudian ada restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ada restitusi diri, adalah cara yang paling baik. Kemudian ada restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya ada restitusi menguatkan dan restitusi fokus pada solusi. Dan ada restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tujuan kita mengadakan restitusi itu adalah mengembalikan murid kepada kelompoknya. Jadi di situ kita melakukan sebuah pembinaan atau melakukan sebuah kontrol kepada murid tersebut. Kira-kira
itu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian yang ketiga ada kebebasan atau freedom atau kesenangan, fun, dan ada penguasaan atau power. Jadi manusia itu mempunyai 4 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi seorang manusia itu mempunyai kebutuhan yang sangat pokok, yaitu untuk bertahan hidup. Di antaranya dengan apa? Seorang manusia itu mempertahankan kebutuhan hidupnya dengan cara yang pertama yaitu kebutuhan pokoknya, yaitu makan, ya makan. Kemudian untuk selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi seorang manusia itu sekeras-kerasnya manusia itu pasti membutuhkan yang namanya rasa kasih sayang dan diterima untuk bersosialisasi dengan yang lain, untuk bergaul dengan yang lain. Selanjutnya ada kebebasan. Nah, jadi di sini manusia juga membutuhkan kebebasan atau freedom dan juga kesenangan dan kebahagiaan. Nah, kebebasan di sini bukan berarti bebas tanpa haluan atau bebas tanpa batasan, bebas tapi tetap dengan sesuai dengan batasan-batasan, dan ada juga kebutuhan penguasaan atau power, kekuatan. Next. Nah, di sini untuk kebutuhan bertahan hidup atau survival itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, ya. Ini yang bertahan hidup berhubungan dengan kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian kebutuhan yang kedua adanya kasih sayang dan rasa yang diterima. Di sini meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih dan sayang. Next. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau menjadi kompeten, menjadi terampil. Next, 4 ada kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Jadi anak-anak itu juga diberi kebebasan untuk memilih mana yang kira-kira terbaik untuknya. Next. Yang kelima ada kesenangan. Jadi 5 kebutuhan manusia yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan ini, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Selanjutnya next ada dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran presentasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat merasa bahagia dan terpenuhinya kebutuhan dasar. Next. Nah, sekarang selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Jadi ketika kita di sekolah ada sebuah permasalahan yang dari peserta didik, maka kita dapat memberikan bimbingan atau menangani masalah tersebut dengan menerapkan 5 posisi kontrol yang dijabarkan atau yang dijelaskan oleh William Glasser dan Gosen, ya. 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang guru atau orang tua. Jadi ini bisa juga diterapkan di sekolah, kan tidak harus diterapkan oleh seorang guru di sekolah, tapi bisa juga diterapkan oleh orang tua di rumah atau atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman.
dan selanjutnya adalah sebagai pemantau dan manajer. Jadi 5 posisi kontrol itu bisa kita terapkan di sekolah sebagai seorang guru, bisa kita terapkan di rumah juga sebagai orang tua, dan bisa kita terapkan ketika kita menjadi atasan, bisa kita terapkan ke bawahan kita. Next. Nah, di sini penjabarannya, posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman fisik itu hukuman yang berupa apa ya? Kita melakukannya berhubungan dengan fisik. Misalnya dengan kita apa ya, menjewer telinga anak. Nah, itu termasuk hukuman fisik. Ada juga hukuman yang melalui verbal, yaitu dengan kata-kata. Misalnya kita mengucapkan kata-kata yang kurang terpuji kepada anak. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, di sini contoh-contoh seorang guru yang menerapkan posisi penghukum yang kepada peserta didik, misalnya dengan kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Jadi kita menyampaikannya dengan apa ya? Dengan menekan ya, atau memberi rasa takut kepada anak agar anak itu mau melakukannya. Kemudian contohnya kata-kata yang kedua yaitu kamu selalu saja salah. Kemudian yang ketiga selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Nah, ini termasuk contoh dari 5 posisi kontrol, yaitu peran guru sebagai penghukum. Next. Yang kedua yaitu posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, pada pembuat merasa bersalah ini biasanya guru akan menciptakan suasana yang hening, sehingga yang berbuat salah itu akan melakukan refleksi ya, atau mengangan-angan, oh kira-kira kesalahan saya apa. Nah, di sini contoh kata-kata yang diterapkan guru dalam posisi pembuat merasa bersalah yaitu misalnya dengan hening. Jadi ini tidak dengan kata-kata yang keras atau kata-kata yang tegas, tapi dengan ucapan yang lembut. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi ini lebih dengan kata-kata lembut, lebih ke dalam pendekatan hati, agar si pembuat salah itu merasa dan bisa melakukan refleksi diri, kira-kira kesalahan apa yang telah saya perbuat. Next, yang ketiga yaitu teman. Nah, di sini peran guru dalam 5 posisi kontrol itu sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh guru yang menerapkan posisi teman akan berkata sebagai berikut. Nah, jadi di sini guru itu cenderung ketika ada muridnya atau peserta didiknya yang melakukan sebuah kesalahan, itu akan cenderung memposisikan dirinya sebagai teman. Jadi dengan tidak dengan kata-kata yang tegas, kemudian tidak dengan menasihati dengan suasana yang hening, tapi di sini cenderung lebih sebagai seorang teman. Misalnya dengan kata-kata contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu adalah contoh kata-kata posisi kontrol sebagai seorang teman. Next, yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab penuh atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, contoh kata-kata kita sebagai contoh kata-kata kita ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau
Nah, 5 posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, contoh guru yang menerapkan posisi manajer akan berkata sebagai berikut apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas ya. Di sini contoh kata-kata seorang guru yang berperan sebagai manajer, yaitu apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu tadi kelima posisi kontrol yang diterapkan sebagai seorang pendidik. Selanjutnya kita akan berlanjut ke keyakinan kelas. Nah, jadi setelah kita mempelajari 5 posisi kontrol, sekarang kita dilanjutkan untuk mempelajari keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih termotivasi seseorang dari dalamnya. Jadi keyakinan kelas ini, ketika guru menyusun keyakinan kelas bersama-sama dengan murid dalam kelas ini, guru bersifat netral. Jadi terlepas dari latar belakang ras, suku, agama peserta didik. Jadi di sini keyakinan kelas itu dibuat senetral mungkin. Jadi tidak ada pihak-pihak yang diuntungkan. Nah, dan keyakinan kelas ini harus disepakati bersama, diyakini bersama untuk dilakukan dengan sukarela tanpa adanya suatu paksaan. Next. Nah, ini di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Nah, sekolah atau kelas, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan atau pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Selalu bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu. Next, selanjutnya next. Oh iya, di sini ada pada pendalaman keyakinan kelas, maka murid dapat diajak berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas. Nah, jadi ketika kita sebagai seorang pendidik mengajak anak-anak membawa keyakinan kelas, ini juga melatih anak-anak untuk berdiskusi dan bertanggung jawab dengan hak masing-masing warga kelas. Apa tugas guru dan bukan tugas guru, serta apa tugas murid atau bukan tugas murid. Nah, di sini dijabarkan ada contoh-contoh tugas guru. Yang pertama mengajar, kemudian mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, kemudian menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Dan ini tugas murid. Yang tadi itu adalah tugas guru, dan yang ini adalah tugas murid. Yang pertama yaitu belajar, itu tugas murid, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, kemudian bertanya jika tidak paham, kemudian mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan
ada yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Menurut Diana Gosden dalam bukunya Restituting School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu yang bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Next. Nah, didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama menstabilitaskan identitas. Jadi penanganan dari segitiga restitusi atau segitiga restitusi tadi ada tiga. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilis the identity, bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang-orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Next, yang kedua yaitu sisi yang kedua validasi tindakan. Jadi yang pertama tadi bagian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Next. Yang ketiga, yang terakhir dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrak ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Nah, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Kemudian maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang-orang yang dia inginkan. Next. Nah, penting ya untuk kita sebagai seorang guru untuk menanyakan kepada anak, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya. Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi orang seperti itu. Jadi ketika kita bertanya kepada anak-anak, apa cita-citamu nanti? Apakah kamu nanti ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa? Kebanyakan anak-anak itu hanya menjawab iya, tanpa dia tahu bagaimana caranya untuk mencapai hal tersebut, untuk menjadi orang yang sukses. Nah, di sini guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi di sini guru bisa membantu anak bagaimana anak itu ingin menggapai cita-citanya untuk menjadi orang yang sukses. Nah, demikian tadi pemaparan dari PPT saya tentang budaya positif ya, modul 1.4. Di sini saya berbagi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk Bapak Ibu guru semua. Semoga dengan kita melakukan kegiatan ini kita bisa mengambil ilmu yang sudah kita pelajari hari ini, dan ilmu itu bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah.
kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, apa yang diajarkan oleh guru, dan selanjutnya yaitu memeriksa tugas kembali.